Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat khasyiin wasadiqin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun pondasi Ka'bah Baitullah. Setelah beliau berdua itu membangun rumah Allah, kemudian beliau berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, kabulkanlah, terima minna dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau ya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua. Yang berdoa ini Nabi Ibrahim. Jadikanlah kami berdua. Kami berdua itu Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Muslimaini laka, orang yang tunduk kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan anak cucu kami. Ummatan muslimatan lak, umat yang juga tunduk kepadamu. Wa arina manasikana, dan perlihatkanlah, boleh diartikan dan bimbinglah manasik haji kami. Di sini manasik punya arti tidak hanya manasik haji, tapi manasik sholat, manasik puasa. Wa tub 'alaina, dan kami bertobat ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau maha menerima tobat dan maha kasih sayang. Baik, kenapa ayat ini malam hari ini harus kita kaji? Setiap kita beramal itu hukumnya wajib untuk
mengemis di hadapan Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, jenengan terang amal kami yang masih jauh dari sempurna. Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun fondasi Baitullah itu mengemis di hadapan Allah. Ya Allah, jenengan terima. Ya Allah, jenengan terima sholat isya kami tadi. Ya Allah, jenengan terima kajian malam hari ini. Rabbana taqabbal minna. Biasanya saudara-saudara kita setelah membaca Yasin dan tahlil, Rabbana taqabbal wa ausi. Ya Allah, jenengan terima dan sampaikan masawaba. Masawaba itu pahala dari apa yang kami baca minal Qur'anil Karim dan seterusnya. Kenapa? Karena amal itu tujuannya adalah diterima Allah dan harus nyampe kepada Allah. Tadi habis sholat isya, tiba-tiba kita diingatkan dengan peristiwa Nabi Ibrahim ketika menyembelih putranya Nabi Ismail. Amal itu kalau diterima, itu balasannya tunai. Dalam sejarah Nabi Ismail diganti apa? Domba. Tunai enggak? Tunai. Mari kita kaji nilai spiritual doa. Kenapa kok dibalas dengan tunai? Yang berkorban orang hebat, ikhlasnya sudah tidak diragukan lagi. Dan yang dikorbankan bukan anak buahnya, bukan anak buahnya ini, bukan anak aborsi, tapi anak yang istimewa, anak yang soleh, yang berkorban soleh, yang dikorbankan juga soleh. Kalau yang berkorban soleh, yang dikorbankan ini yang terbaik, wajib diterima Allah. Kalau diterima Allah, balasannya tunai. Ada renungan. Kenapa sholat kita ganjarannya tidak tunai? Paham? Kenapa sedekah kita kok balasannya tidak tunai? Mungkin apa Pak Wafur? Mungkin kan kok lagunya Stinggi ini? Bisa dipahami? Bisa? Mungkin yang berkorban belum ahsanu amal, dan benda yang dikorbankan juga belum ahsanu amal. Berikutnya, dan kita kayaknya tidak pernah mengemis Rabbana taqabbal minna. Kayaknya kita sudah sangat pede bahwa amal kita ini sudah baik. Ya Allah, mari kita evaluasi bagaimana sholat kita, gerakannya asal-asalan, bacaannya asal-asalan, waktunya mepet dan paling akhir. Coba kira-kira layak diterima apa ditolak? Coba. Amal ibadah kita itu maaf terjelek, waktu tersempit, gerakan tenaga yang sisa. Ketika sedekah pun uang yang sisa. Ketika tobat nunggu pensiun berarti umur yang sisa. Coba, waktu sisa, uang sisa, tenaga sisa. Masih ingat istilah kita, sesuatu yang sisa ini nanti disebut apa kalau sisa? Rongsokan. Jadi amal ibadah kita itu kesadarannya adalah amal rongsokan.
Lihat amal rongsokan itu menggunung, tapi harganya murah. Kita ini terjebak kayaknya amal ibadahnya banyak, tapi nilainya itu rongsokan. Bentar lagi terawih, kejar sekian rakaat. Zikir kejar sekian kali. Hati-hati. Biasanya kalau kuantitas itu dampaknya kualitasnya itu berkurang. Coba Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, jenengan terima amal ibadah kami. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau itu maha mendengar dan maha tahu. Kalau kita sadar bahwa Allah itu mendengar dan tahu, kita harus malu di hadapan Allah. Malunya bagaimana? Malunya sholat waktu yang sisa, tenaga yang sisa. Itu malu itu. Kenapa? Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah maha tahu. Kita ini sering berdoa, tapi tidak kita hakikati. Kita ini sering berdoa, tapi nggak punya malu. Kriteria amal ibadah diterima Allah kan ada 4 menurut Mu'ad bin Jabal: insi, ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Al-amalu sholih arba'u asya. Amal soleh itu syaratnya ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmunya itu kafah. Jadi ketika beramal itu punya ilmu. Kemudian yang kedua niat. Ketika beramal niatnya bagaimana? Yang ketiga adalah sabar. Ketika beramal itu ada sabarnya enggak? Yang keempat, ketika beramal itu ada ikhlasnya enggak? Jadi ketika kita Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, langsung cross check amal kita ini. Ilmunya bagaimana, niatnya bagaimana, sabarnya bagaimana, ya kemudian ikhlasnya itu bagaimana. Dari cerita ini semoga kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kita bisa mencontoh ibu-ibu menjadi Siti Hajar. Ikhlasnya bagaimana, sabarnya bagaimana. Kalau amal ibadah kita memenuhi kriteria, insya Allah, Allah itu mewajibkan dirinya untuk menerima amal ibadah hambanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian kita lanjutkan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami berdua beserta anak cucu kami orang yang tunduk kepadamu. Diulangi lagi, ummatan muslimatan lak. Baik, kita evaluasi. Sholat kita ini wujud ketundukan, apa protes, apa asal-asalan? Sami'na wa ata'na, mendengar kemudian taat, apa sami'na wa asoina, mendengar kemudian membangkang, ngenyang. Coba ini. Yang namanya muslimatan itu kan harus mengerjakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji secara kafah. Itu namanya muslimatan. Jadi gak mudah menyandang istilah jenengan adalah muslimah. Kalau muslimah sekedar jilbabnya, bajunya, hitungan menit. Tapi kalau muslimahnya itu hati, itu butuh proses itu. Dan lihat kata-katanya, ya Allah jadikanlah. Berarti yang menjadikan itu Allah.
Kita sebagai objek, kita sebagai maf'ul bih. Rabbana waj'alna, ya Allah jadikanlah kami muslimatan lak. Nyambung kepada pertanyaan dari saudara-saudara kita, yaitu kajian Salimah kemarin di Sukodono. Ada pertanyaan seperti ini Pak Ghafur, gimana caranya agar suami tunduk? Gak enak pertanyaannya. Tak balik, gimana caranya istri tunduk? Kalau menurut doa ini dua-duanya harus tunduk. Kalau suami itu belum tunduk, berarti istrinya juga belum tunduk. Ya kan? Kalau istrinya belum tunduk, mungkin suaminya belum tunduk. Kalau mengharapkan anak ini tunduk, suami istri juga tunduk. Ini satu paket ini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Doa ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail ini adalah keluarga yang muslimah, keluarga yang tunduk. Makanya kita berdoa kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa dari makna kama? Kita minta ditundukkan seperti ketundukannya keluarganya Nabi Ibrahim. Yang tunduknya itu betul-betul tunduk. Disuruh menyembelih anaknya, tunduk. Disuruh meninggal istrinya di lembah yang sangat tandus, tunduk. Ini kalau istri ditinggal suaminya kira-kira tunduk apa protes? Kalau saya ditinggal ini karena Allah, saya ikhlas, kata Hajar. Nabi Ibrahim menjawab, ya, tunduk. Suami dan istri kalau satu channel, nggak salah paham. Understand? Iya. Kenapa? Pak, sampai tinggal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, iki omongan wali. Coba ini, ada suami sholatnya lama, kalau istrinya tidak satu channel, salah paham nggak? Sampai kapan elok ari niku? Atau dibalik, ketika istrinya sudah sholat khusus kemudian lama, suaminya belum sholat khusus, gagal paham. Alhamdulillah, ini keluarga tidak gagal paham. Nabi Ibrahim tidak gagal paham, Siti Hajar tidak gagal paham. Coba ini, Ismail ayah mendapatkan perintah disuruh menyembelihnya. Anak sekarang gagal paham nggak? Bapak aja yang disembelih. Coba. Ini merupakan keluarga muslimatallah. Muslimatallah ditandai dengan wa arina manasikana. Saya muslim. Saya muslim. Saya muslim. Ya sudah lama KTP-nya muslim. Saya muslimah sudah lama. Tapi apakah ditunjukkan dengan wa arina manasikana? Ketundukan itu wajib dibuktikan dengan syariat-syariat. Kita, masya Allah, harus berdoa wa arina manasikana. Jenengan bimbing ya Allah manasik sholat yang muslimah, rukuk yang tunduk, sujud yang tunduk. Itu seperti apa? Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ketundukan kita itu ditunjukkan dengan kita selalu tobat. Selalu tobat. Kenapa selalu tobat? Karena kodrat manusia mahadul khotok wa nisyan, salah lalai. Semakin kita tunduk kepada Allah, semakin ditunjukkan kesalahan kita, semakin ditunjukkan kelemahan kita. Betul Pak Sikit? Kalau semakin tahu kesalahan kita,
Berarti semakin tahu benarnya Allah dalam hukum-hukumnya, Al-Quran dan hadis, akhirnya semakin tunduk lagi enggak? Orang tidak tunduk itu karena rumongso pinter, rumongso bener. Wong tingkatan Allah aja disalahkan. Lihat seseorang dengan seseorang, kalau rumongso salah, tunduk enggak? Tunduk. Kenapa dia tidak tunduk? Karena dia masih menang ilmunya, masih menang jabatannya. Orang itu kalau masih menang, itu pasti susah untuk tunduk. Silakan pinter ketemu pinter, apakah langsung bisa tunduk? Gak bisa. Orang tunduk itu kalah dulu. Dan hebat, kita melawan Allah, mantap. Jadi hari-hari kita 24 jam itu kayaknya kita perang dengan Allah. Tingkatan salat kita aja masih perang. Gusti, saya nanti dengan kasih apa? Masih belum tunduk itu. Sudah rukuk lama, tapi jeruannya rukuk belum tunduk. Sudah sujud lama, tapi jeruan hatinya itu belum tunduk. Tunduk itu betul-betul kelempruk, tidak berdaya. Muslimatan. Maaf, jangan rumongso kita ini sudah tunduk. Kita ini masih senang membangkang, masih senang sami'na, saya mendengar wa asoina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara ini? Mendengar. Tapi sering wa asoina. Ini tingkatan panggilan adzan saja masih ditawar. Engkau nanti dulu. Sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat ya Allah. Yang namanya taat itu 100%. Dan kita jauh seperti taatnya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Taatnya itu sudah tidak pakai otak lagi. Kalau kita kan taatnya otak-atik. Akhirnya jadi otak-otak. Iya enggak? Ini waktunya sedekah, ini waktunya zakat. Di otak-atik, iman. Nanti ketemu emannya. Kenapa? Karena pakai otak. Pakai otak, disuruh rukuk, disuruh sujud, otaknya itu supaya tunduk. Karena terkadang perintah Allah itu bisa dinalar, terkadang tidak bisa dinalar. Disuruh menyembelih anak itu bisa dinalar apa tidak? Nggak bisa. Isra Mi'raj tidak bisa dinalar. Tongkatnya Nabi Musa menjadi ular tidak bisa dinalar. Ada yang bisa dinalar, ada yang tidak bisa dinalar. Lihat manusia yang dipimpin oleh otak, mudah stres, mudah depresi. Ya, karena kemampuan otak itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Coba andai kata Nabi Ibrahim menggunakan otak, Nabi Ismail menggunakan otak, Siti Hajar menggunakan otak, stres. Jadi kita ini sering stres gara-gara otak-atik. Terus atik di otak lagi. Ya Allah, ya Allah. Saya nanti berangkat ngaji apa tidak ya? Ini nanti hujan apa tidak ya? Coba di otak-atik lah, gak berangkat. Betul itu loh. Gimana nih, berangkat apa tidak? Berangkat. Orang yang tidak pakai otak wis berangkat. Lo nanti di jalan begini-begini, sok pengiran awam. Wis apa yang kita prediksi itu sering salah. Ini kayaknya macet lancar, kayaknya lancar macet. Hari ini warungku rame apa tidak ya?
Yang kita kira sepi ternyata ujung-ujungnya mau tutup habis. Coba itu, nggak mampu ini. Biyadikal khair, semuanya itu di tangan Allah. Kalau kita tawakal kepada Allah, nanti otak kita akan dituntun. Kapan waktunya mikir, kapan waktunya tawakal. Otak kita ini kan masih overlapping, seharusnya pasrah, mikir. Ini waktunya turun, mikir. Waktunya mikir, turun. Waktunya ngaji, turun. Ya Allah ya Karim, overlapping itu, Masya Allah. Saya kemarin bilang sama Mas Suci, doa ruku yang Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya Allah, aku ruku kepadamu, aku pasrah kepadamu, aku iman kepadamu, Engkau adalah Tuhanku. Ya, aku khususkan, aku tundukkan khosya'ah laka sam'i, aku tundukkan telingaku, wa basori mataku, wa mukhi otakku, wa izami tulangku, wa asobi sarafku, wa dami walahmi darah dan dagingku, wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, dan semua anggota tubuhku aku tundukkan kepadamu ya Allah. Kalau anggota tubuh kita tundukkan total kepada Allah, insya Allah kita akan punya kepekaan seperti bayi. Mata kita ini kan gak peka karena banyak melihat maksiat. Telinga kita sering mendengarkan kemaksiatan, akhirnya gak peka. Kalau sering kita kembalikan, dicuci Allah, kita tobati, maka nanti punya kepekaan. Di antaranya tandanya kalau kita melihat sesuatu yang tampak adalah yang dibalik. Lihat tumbuhan, mata melihat tumbuhan, hati melihat Sang Pencipta. Mata melihat hujan, tapi hati, ya Allah, siapa yang menurunkan? Itu kepekaan. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Allah tok. Kita bicara begini ini juga Allah tok. Ada saudara kita yang sakit, ya Allah. Akhirnya ketika kita sakit sedikit, kemudian mengeluh, itu malu. Karena banyak saudara kita yang di rumah sakit lebih parah daripada kita. Oh iya ya, langsung ingat. Itu peka. Kalau kita tidak punya kepekaan, kita ini termasuk orang yang mengeluh sejujurnya. Pagi mengeluh, malam mengeluh. Kata Allah, masih ada yang lebih parah. Betul? Orang seperti ini biasanya dikasih tahu ngeyel apa tidak? Ngeyel. Enak sampean ngomong. Terus golek ngomong. Sing nglakoni iki, masyaallah ya Allah. Itu saking sumbung bukunnya, itu saking tulinya, saking butanya, saking bisunya, sampai andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dinasihati, diingatkan dan tidak diingatkan, tetap tidak beriman. Mari kita kembalikan, kita tundukkan seperti kita dilahirkan, yaitu Idul Fitri. Bayi itu kan punya kepekaan yang luar biasa. Tidur pulas, badannya itu nempel benda yang najis, apa? Bangun. Masuk rumah yang samun, kalau rumahnya itu angker, nggak bisa tidur. Punya kepekaan itu seperti itu. Nah, kepekaan yang
ditakdirkan oleh Allah ini tertutup dengan dosa-dosa, sehingga kita tidak punya kepekaan. Nah, sholat khusyuk itu menjadikan kita peka zahir batin, mata yang peka, telinga yang peka, lisan juga yang peka. Saking pekanya sampai Rabbana taqabbal minna, sampai terasa. Sampai terasa, ya Allah ini masih ditolak, masih tertolak bacaan Al-Fatihah, masih tertolak. Kenapa? Gak ada rasanya, gak ada rasa enaknya, gak ada rasa nyambungnya, tertolak ini. Apa? Hamba. Pengen tahu tandanya tertolak? Kam min qa'imin hadzuhu minas sholati at-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang yang sholat hanya letih dan lelah, itu tertolak. Searah, belum dua arah. Semoga kita ikhlas mendengarkan ini. Jadi tolong jawab dari hatinya masing-masing. Kalau gitu sholat kita itu sering diterima apa ditolak? Sering apa? Sering ditolak. Doa kita atau dibimbing doa itu sering ono rasa enake apa tidak ada enaknya? Apa ketika aman kemudian langsung rasa kesel? Itu diterima dan ditolak. Maaf, jangan pura-pura. Kalau pura-pura semakin ditutup sama Allah. Siap ya? Kalau kita mengakui jujur, kemudian kita tobat, kemudian kita mengambil Rabbana taqabbal minna, kira-kira kepekaan hati kita ini nanti dikembalikan Allah? Yang ini disi awakmu sing asli. Ada hamba Allah, saya dulu Ustaz ketika SMP itu Masya Allah peka sekali Ustaz. Sesuatu yang belum terjadi itu tiba-tiba klik. Sekarang ini nggak ada sama sekali. Karena dulu saya ketika SMP itu sering puasa Daud Ustaz. Oh ya kan? Kepekaannya itu hilang. Sahabat Salikin, saya mau tanya, jenengan kepingin peka lagi apa kepingin peka? Beda ya? Peka sama peka itu apa? Ayo coba ini. Kita ini kan sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tuli bisu buta. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un, sehingga tidak bisa kembali. Orang itu kalau buta, orang itu kalau tuli, orang itu kalau bisu itu parah. 3 potensi ini kalau kita buta masih bisa dibimbing kalau kita mendengar. Dibimbing oleh orang kanan kiri, betul nggak? Iya, karena masih ada telinga. Kemudian kalau telinganya tuli, matanya buta, lesannya itu masih bisa digunakan untuk berjalan. Tapi kalau 3-tiganya ini sudah tidak ada, tuli, buta, bisu, la yarji'un, tidak bisa kembali. Sholat itu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini makhluk rohani, semoga bisa kembali ke surga, semoga bisa kembali ke inna lillah. Sesungguhnya roh itu milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati, jalan menuju pulang itu selalu dibutuh.
Masih ingat? Saya contohkan seperti ini. Tolong dilihat, ini aqua, sahabat salikin. Nah ini. Ketika roh kita itu dimasukkan ke dalam tubuh, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika roh kita itu dimasukkan ke dalam tubuh, sudah dialog, sudah ngobrol, sudah kenal dengan Allah. Fitrah. Nanti harapannya ketika pulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk syahadat, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bisa enggak kita mengulang bala syahidna? Ketika masuk sudah asyhadu alla, ketika pulang juga asyhadu alla. Sebelum ajal menjemput, kita itu training di tahiyat akhir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika sholat kita tidak bisa latihan pulang, berarti nanti ajal tidak bisa pulang. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jalan pulang ini selalu ditutup. Jadi iblis itu dendam kesumat, mau menjerumuskan kita su'ul khotimah, mau menjerumuskan su'ul khotimah. Hati-hati jangan sampai su'ul khotimah fi shalah. Kalau di sholatnya tidak kenal dan tidak bisa pulang, nanti ketika aja tidak bisa pulang. Sholat itu latihan pulang. Wa annahum ilaihi raji'un. Raji'una itu menggunakan isim fa'il, wong sing mule. Beda bisa pulang sama tidak bisa pulang. Kita masih ingat Idul Fitri kemarin nggak bisa pulang kan? Gimana rasanya? Karena corona kan? Nah, hati ini kalau sakit fi qulubihim maradun juga tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang. Hati-hati. Hati-hati ya Allah. Masuk. Kita bisa pulang dan tidak bisa pulang kalau dipanggil, ya ayyatuhan nafsu, dipanggil. Jadi kita sholat Allahu Akbar sama nunggu panggilan. Kita mati juga nunggu di absen, nunggu panggilan. Berapa banyak yang berusaha bunuh diri kalau belum waktunya panggilan? Azan itu panggilan enggak? Iya. Ada yang terpanggil, masjid itu rasanya dekat. Ada yang kantornya bersebelahan dengan masjid, itu rasanya jauh. Ini terpanggil dan tidak. Nanti ketika takbir, ketika sholat itu juga sama. Kita mempersembahkan wasta'inu bisabri, mempersembahkan kesabaran, mempersembahkan amal yang terbaik supaya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kemudian irji'i itu dipanggil. Jadi berat sekali kalau sholat itu belum ada panggilan, itu berat. Beratnya hati sama beratnya lemu kan? Semoga paham. Betul nggak? Jenengan belum pernah merasakan itu apa? Beratnya dosa. Maaf. Beratnya dosa ketika mengimami makmum yang banyak dosa. Beratnya mengimami makmum yang tidak rela sholat. Maaf, saya buka aja. Seperti sholat tarawih, saya itu paling berat. Mending gak jadi imam. Karena rata-rata siap sholat apa nggak siap sholat secara mental. Wong setiap rakaat oleh piro rakaat, oleh piro. Setelah itu delok jam. Dan timer tarawih itu wajib jam 8 selesai. Ada yang lebih cepat, setengah 8 wajib selesai. Nggak selesai surat kaleng. Coba ini siap sholat
Apa dikti Allah, apa dikti iman kira-kira? Sudah punya timer, betul nggak? Punya jam otomatis. Ini kalau lebih sedikit saja dirasani nggak? Karena imam curhat ya. Ya Allah ya Karim, berat gak kira-kira? Imam dan makmum itu satu nahkoda, satu visi dan misi. Ibaratnya satu mobil, sopir ini akan bingung kalau semua penumpang minta mampir ke pom, satunya minta mampir ke pasar, satu nih untuk mulai sopir. Ini kan sopirnya jadi maju mundur, belok nang pom maupun nang pasar ini. Ini kira-kira bisa mulaku Robbi, apa mobilnya mundur kira-kira. Berat betul itu. Bisa dimaklumi? Bukan dimaklumi, maksudnya benar. Betul nggak kira-kira itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kira-kira ini bisa kembali jalan pulang apa enggak? Pak sopir, maaf, sandalku kari. Jalan satunya Allah jiku kari. Aduh ya. Ini biasanya ibu-ibu kalau lagi bepergian itu mestilah rumah Bu. Karena ibu-ibu itu mulai sampai peniti urusan ibu-ibu, otak itu cerdas itu. Gak pernah pecah itu. Betul nggak? Ayo bapak-bapak, jenengan saya tantang, jenengan hafal nggak bajunya anak satu persatu? Pak Mamin? Gak hafal, pecah otaknya kan. Pak Adi, gak hafal gak? Belas gak hafal. Mas gak hafal, kurang kerjaan ya Mas. Tapi perempuan itu Masya Allah, anak 7 itu baju hilang satu gara-gara jemuran itu eling. Cerdas istri kita itu. Hargai kecerdasannya itu. Makanya layak untuk menjadi bendahara itu betul. Betul Mbak Dia. Ya Allah ya Karim, ya Karim. Tapi diantaranya minusnya ketika diajak khusus itu lebih mudah khususan bapak daripada ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu pikirannya bercabang. Iya, pikirannya itu bercabang. Ini diantaranya potensi plus minusnya ibu dan bapak. Jadi ketika diajak bepergian ono ae sing lali. Dan ketika iya sampean enak gawe dhewe. Sedangkan kita istri yang dipikir kalau anak 4 itu peralatannya itu 4. Ya kan, belum bekal, belum ini, Masya Allah ya kan. Ya Allah, komporku belum dimatikan, boleh. Tolong ya Bapak sabar ya, sabar itu, Masya Allah ya kan. Ya seperti itulah. Mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi tolong dirasakan, ketika sholat itu latihan jalan pulang. Mulaqu rabbihim. Buka buku Al-Khusu' fi Shalah. Siapa yang bisa wukuf di dalam sholat, maka nanti bisa wukuf di padang mahsyar. Wukuf itu menghadap kepada Allah. Siapa yang bisa pulang di dalam sholat, maka insya Allah nanti bisa pulang ketika azan. Rasul bersabda, "Fa'idza shallaita fasholli sholatan muwaddi'un." Ketika kamu sholat, sholatlah seperti orang mati. Sholat seperti orang mati. Ada ini di kitab Ihya. Mati bisa dari nafsu, bisa dari fisik, bisa dari tubuh. Dan nafsu duniawi kita itu sangat kuat. Kenapa? Tolong dilihat.
Nafsu badaniah kita karena diciptakan dari bumi, maka punya keinginan kebumian luar biasa. Ibu-ibu tolong dilihat, tangan kita itu selalu, terutama ibu-ibu, kepengen apa? Gelar. Nafsu kebumian. Telinganya kepengen anting-anting, gulune ditambah sikile, masa ranting tok gitu. Betul itu? Nggak cukup, nanti di kepalanya apa itu? Indianya. Masya Allah, nafsu keduniawian kita itu luar biasa. Ya tolong dimaklumi, karena fisik kita dari bumi, sedangkan roh kita itu dari Allah. Tidak bisa mi'raj karena diikat oleh nafsu-nafsu ini. Paham ya? Betul nggak? Berat nggak kira-kira? Berat. Jadi gaya gravitasi bumi kita itu berat. Memang harus jihad ini. Ketika mi'raj jihad. Tapi nanti kalau sudah keluar daripada orbit, maka nanti melayang dengan sendirinya. Kenapa kok melayang? Irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Jadi ketika kita khusyuk itu, ketika kita kepingin khusyuk kita itu betul-betul jihad. Walladzina jahadu fina jihad. Jihad melawan nafsu kebumian kita, gravitasi bumi kita itu. Jihad. Ini kalau betul-betul jihad kemudian melibatkan Allah, dipanggil dan ditarik, itu nanti jalan sendiri. Al-inabah, jalan sendiri nanti. Jalan sendiri. Jadi kita itu menunggu tarikan. Menunggu tarikan. Jenengan pernah main layangan? Main layangan itu kalau tidak ada angin, kesel gairahnya. Betul. Wis kita berusaha seret. Itu kalau sudah ada angin dan layangan itu kena terpa, tinggal apa itu? Betul. Kemudian tarik, dilur lagi. Ini keseimbangan adalah kehendakku dan kehendak Allah. Tolong jawab. Apakah kita bisa memaksa angin? Angin datanglah dari Gusti Allah. Kurang kerjaan bro. Betul nggak kira-kira? Tapi kalau ada angin, semoga paham. Hampir sama, khusus dengan main layangan itu hampir sama. Kalau main layangan, ada kehendakku yang main layangan, ada kehendaknya Allah di balik angin. Betul nggak? Betul ya? Ketika kita sholat ada kehendakku jihad dan ada kehendak Allah. Ini loh fadkuruni adkurkum, ini loh yang tidak selalu ditarik. Layangan tidak selalu ada angin. Ketika tidak ada angin itu capek nggak? Capek. Lihat saya. Ketika tidak ada tarikan khusus, sholatnya capek. Ya, letih, lelah. Hadis ini sudah dinas sama Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika bersabda itu ada realnya itu dua itu. Kam min qa'imin hadzuhu minas sholati at-ta'abu wan nasabu. Berapa banyak orang sholat hanya mendapatkan letih dan lelah. Ya seperti main layangan itu. Kalau tidak ada tarikan Allah melalui angin itu, ya capek itu. Dan capeknya itu luar biasa. Jadi kita sholat itu menunggu tarikan, menunggu respon fazkuruni adkurkum. Perhatikan, fazkuruni adkurkum. Kalau sudah ditarik, subhanallah, persis seperti main layangan itu, tinggal ngelur terus. Dan tolong rasakan itu. Ada lagi contoh, jenengan ketika mancing kemudian digondol ada tarikannya, ngantuk itu langsung biar. Betul nggak? Subhanallah. Ternyata Pak Yoko, Pak Imam,
ketika sholat kita diterima, bacaan kita diterima, gerakan kita diterima, lihat ya, ono antepe, ono tarikane. Berupa apa? Di balik gerak itu ada enak, di balik doa itu ada enak, itu yang kita tunggu. Dan saya selalu bilang kepada Bu Tuti, ya Allah, tolong jangan ditinggal kalau sudah kayak gini ya. Orang jangan ditinggal ya. Terutama ketika mau halaqah seperti ini, lagi sholat qobliyah isya. Ya Allah, tolong nanti ketika imami sholat isya, hadirkan ya Allah suasana enaknya dalam bacaan, ya Allah, itu subhanallah enak. Sama seperti kajian kayak begini ini. Kalau sudah ada tarikan Allah, kata per kata itu ada enaknya, ada nyambungnya. Itu kalau belum ditarik Allah, sebelum dibimbing Allah, ini kepelecok terus ini. Diulang-ulang. Itu tandanya belum ditarik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ada pertanyaan, gimana supaya ditarik? Gimana supaya direspon? Gimana supaya diterima? Mu'adz bin Jabal mengatakan insi. Perhatikan, ilmu, niat, sabar, ikhlas. Seperti Nabi Ibrahim mempersembahkan Ismail. Dan tolong dalam cerita itu subhanallah, ketika mau menuju persembahan itu setannya luar biasa, betul nggak? Digoda, akhirnya dilempar kerikil kan, kemudian diabadikan dengan lempar jumroh. Itu kalau dibawa di sholat, lihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setiap step by step kita itu ada godaan setan. Melempar jumrohnya di takbir-takbir itu dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, takbir kita kan tidak ada niat untuk melempar iblis. Kenapa kamu takbir? Pokoknya takbir. Iya kan? Innamal amalu binniyat. Ketika takbir itu hampir sama ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, itu digoda sama iblis. Kita ini mau mempersembahkan amal ibadah yang terbaik, itu banyak godaan dari segala penjuru itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ini bedanya orang yang takbirnya punya ilmu sama orang takbirnya yang tidak punya ilmu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tolong pahamkan ya rahasia-rahasia di balik gerak sholat, rahasia di balik bacaan-bacaan sholat. Ya Allah, tolong disingkat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong siapkan hatinya, baik yang live atau yang online. Astagfirullahaladzim. Jangan dicabut ya Allah. Tolong istighfar ya Allah. Astagfirullah. Maafkan kebodohan kami ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Genggam hati kami ya Allah. Biyadikal khair, biyadikal khair. Genggam hati kami ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jangan merasa tahu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, semoga yang hadir ini dipanggil Allah, ditarik. Inna lillahi mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ajari kami mengenalmu lagi ya Allah. Mulaku rabbihim,
alastu birabbikum qalu bala syahidna ya Allah. Ajari kami pula mengenalmu lagi. Alastu birabbikum, berat ya Allah, al-raji ya Allah, otakku kuat ya Allah, sucikan tuduhkan ya Allah, jabatanku, kekayaanku, hartaku ya Allah. Bimbing ya Allah untuk melepaskan semuanya, hakikatnya inna lillah, semua milikmu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini gak main-main, surat Al-Fajr ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil itu jiwanya yang tenang. Ibu-ibu, jiwa yang tenang, bukan nafsu yang amarah, nafsu lawamah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya Allah, tenangkan jiwa kami. Wa min nafsin la tasbah, lindungi dari jiwa yang tidak tenang ya. Silakan berdoa. Tenangkan jiwa kami, lindungi dari jiwa yang tidak pernah tenang. Wa min nafsin la tasbah. Ibu ya Allah, kami was-was, cemas, khawatir, wa amanah. Kenapa ini kok arahnya ke ibu-ibu? Ya ibu ya Allah, tenangkan jiwa kami ya Allah. Rasakan, hanya dengan jiwa yang tenang kita bisa madep. Hanya dengan jiwa yang tenang kita bisa pulang. Hanya dengan jiwa yang tenang kita tahu siapa hamba, siapa Allah. Man arafa nafsahu. Ikhlas ya Allah, silakan ikhlas. Mas Mika bisa dimatikan ya Allah. Ya Allah. Baik, begini ya. Jadi begini, lihat saya ya. Mas Mika bisa dimatikan, Mas Mika speakernya. Kenapa tumaknina itu menjadi rukun? Tumaknina supaya nafsul mutmainnah. Dan itu yang diserang setan. Jangan sampai tumaknina. Sekarang logikanya gampang, Pak. Orang yang geraknya itu terlalu cepat, orang yang nyupir mobilnya terlalu cepat, iku jane sing ngamuk mobile opo sing nyetir. Setir. Mobile iku gak elok opo-opo. Tapi berhubung sing nyetir itu nafsu. Jadi yang namanya gejolak itu jiwanya ditunjukkan badannya yang begitu cepat. Setuju? Ini kan? Kan jeruan ini menggerakkan fisik. Jadi orang yang sholatnya terlalu cepat, berarti jeruan itu gejolak, nafsu amarah. Padahal yang bisa connect adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Disuruh tumanina. Dalam ketenangan itulah mengenal diri dan mengenal Allah.
ruku tumanina, i'tidal tumanina, sujud tumanina. Dan tidak hanya itu, dalam bacaan itu juga butuh ketenangan. Dalam ketenangan itulah connect. Orang itu kalau tenang, peka nggak? Ya. Orang itu kalau tergesa-gesa, itu nggak peka. Yang saya contohkan, silakan bepergian tergesa-gesa, banyak ketinggalan. Iya. Sudah tergesa-gesa marah, cari kunci, tangannya itu sudah meraba meja. Ternyata ketemunya itu di sini. Tadi Ustaz ini itu. Percaya bahwa tergesa-gesa dan marah itu buta, gak ada kepekaan. Yakin jenengan mengiyakan, sesama alumni, sesama ngalami. Orang itu kalau marah tergesa-gesa itu buta. Rabaannya itu gak. Itu benarnya di situ. Orang yang tergesa-gesa dan marah itu semuanya melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar, meraba tapi tidak meraba. Kalau saya mengatakan hidup tapi tidak hidup. Orang itu kalau sudah emosi, itu sudah buta semua. Makanya wasta'inu bisabri. Kalau bisabri peka, innallaha ma'as-sabirin. Hadis qudsi jelas itu, ana inda dzanni abdi, aku itu tergantung prasangka hambaku, wa ana ma'ahu idza zakaroni. Allah sendiri yang berfirman dalam sabda hadis qudsi, aku iku ono ketika hambaku zikir. Ada Allah, tapi karena zikirnya tidak ada tumaninanya, maka keberadaannya itu seperti tidak ada. Dan ini sudah mendunia. Banyak orang yang sholat, Allahnya belum ada, padahal Allahnya itu ada. Coba ini, kenapa Allahnya kok belum ada? Ditutup oleh ketergesa-gesa, ditutup oleh sholat yang terpaksa, ketutup semua itu. Aku tuh ada. La yazalullahu muqbilan 'alal abdi fi sholati. Allah itu selalu berada di hambanya ketika sholat. Malam yaltafit, selagi tidak berpaling. Idza altafata, ketika berpaling, insarafa, ditinggal. Jadi kembali lagi kepada tadi, sensitif rohani kita ini yang harus diasah terus. Diasah. Ketika diasah, ya Allah, ada pertanyaan, jadi madhep sopo sih Allah kok gini? Karena belum ada yang dihadapi. Akhirnya tidak ada hati-hati, tidak ada takut, tidak ada rendah hati, tidak mengagungkan sama sekali. Gak punya akhlak sholatnya itu, geraknya gak punya akhlak, bacaannya gak punya akhlak. Dikatakan Allahnya belum ada, marah. Realnya gerakannya seperti itu, bacaannya realnya seperti itu. Kalau ada Allah ya nggak mungkin kayak gitu. Jadi begini, Allah itu paling senang, Pak Imam, paling senang hambanya ketika sholat itu mengajak ngobrol. Allah itu paling senang diadakan. Adanya Allah itu lebih wajib daripada adanya kita. Apa mungkin saking beradanya sampai Allah itu tidak ada? Orang itu kalau selalu berada, itu pasti cenderung lupa kepada Allah. Sehat lupa kepada yang beri sehat. Baru ketika kelompok sakit baru bangun jerit Allah, berbaring jerit Allah. Ketika sehat, jadi berada kita itu sering menjadi hijab. Berada uang, berada sehat, sampai berada hidup ini juga berada jabatan, berada. Makanya kan sindirannya kan la haula wala quwwata illa billah. Sindirannya kan la maujuda illallah. Seharusnya semuanya itu tidak ada. La maujud, semuanya tidak ada pada hakikatnya. Illallah, kecuali Allah. Apa dewek saking lemune?
saking sugih ini, sakingmu ini, sehingga yang wajib ada adalah diri kita. Allah itu wajib tidak ada. Masih kebalik-balik kita itu. La ilaha illallah. Ilallahnya belum ada. Masih la ilahnya yang masih ada. La haula wala quwata illa billah. Allahnya belum ada. Haulanya kita masih ada, kuatnya kita masih ada, daya kita masih ada. Jadi Allah itu paling suka, ya Allah, saya tidak bisa sholat sendiri kecuali bimbinganmu ya Allah. Nah ini stimulan untuk mentiadakan. Ilmuku terbatas ya Allah. Itu namanya melepaskan. Melepaskan keberadaannya, melepaskan ilmunya, melepaskan kekayaannya, melepaskan supaya yang wajib ada itu tampak itu. Jawab, yang lebih tampak itu seharusnya Allah. Apa yang ditampakkan? Makhluk ciptaan yang wajib ada. Wujud kita bakal diawali wujud. Wujud itu kan artinya wajib ada. Betul kan? Yang wajib ada itu Allah apa makhluk? Kan Allah. Tapi sekarang masih tampak makhluk. Masih tampak kekuatannya, masih tampak ilmunya, masih tampak jabatannya, masih tampak beradanya. Allah akan tampak ketika kita tidak ada. Akan tampak, saya nggak kuat, saya nanti nggak bisa ngomong sendiri, ya Allah tolong dibimbing ya. Nanti lah tampak bimbingannya. Tiba-tiba dulu aku mau kok ngomong ngunu. Nah, sering terjadi. Ya Allah, pertolongan kun fayakun itu biasanya nunggu kita terpapar. Betul. Munculnya air Zam-Zam itu ketika Siti Hajar terpapar. Betul. Laut terbelah ketika kosong. Tongkat menjadi ular. Nabi Isa diganti, bukan Nabi Isa, Nabi Ismail diganti domba itu ya ketika pasrah. Ketika pasrah. Ini bukan sinetron loh, Pak Gofur. Nabi Ibrahim yang nggak tahu. Ketika kita kosong, ketika kita la haula wala quwata, itu Allah tampak, ya Allah. Dan Allah itu paling senang hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi, ini semata-mata karunia-Mu ya Allah. Ini semata-mata karunia-Mu. Jadi ketika khusyuk hadza min fadli rabbi, ini semata-mata karunia-Mu. Ketika ada rezeki yang tidak disangka-sangka pasti sedikit, walaupun kecil, hadza min fadli rabbi. Jangan dilihat kok sakit buntu itu. Hadza min fadli rabbi, ini adalah semata-mata karunia. Coba pakai kesadaran. Kalau kita rasanya gini, Allahnya ada apa? Kalau kita Allah dominankan, Allah tahu nggak? Innahu huwas-sami'ul basir. Ini semata-mata karunia Allah. Walaupun kita online, sahabat sakit, insya Allah itu rasanya dekat. Rasanya dekat. Live, insya Allah rasanya lebih dekat. Live bisa rasanya jauh, ya bisa. Jadi betul nggak? Tidak selalu dekat itu rasanya dekat. Tidak selalu dekat itu rasanya dekat. Kalau ada masalah, ya Allah itu maha dekat. Tapi kenapa rasanya kok belum dekat? Karena banyak yang dekat. Istri dan suami itu kan seharusnya dekat, tapi karena banyak yang mendekati. Kita ini kan sholat, tapi sering didekati oleh la ilaha. Sering didekati selain Allah. Lamunan-lamunan kita itu adalah tandingan-tandingan itu yang harus di walladzina jahadu. Harus tidak. Oh ini tidak itu la ilaha, tidak la ilaha, tidak. Nilai jihadnya itu berat.
Dengan pertolongan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Silakan syukuri ilmu ini. Bersentuh, doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita. Ya Allah, yang senang doakan orang tua kita, yang senang amal jariah sama orang tua kita. Ya Allah, kita itu tidak ada artinya tanpa orang tua kita. Kita selalu menyampaikan setiap gerak demi gerak persembahkan untuk orang tua kita. Allah senang ya kita. Ridallah fi ridal walidain. Saya belum apa-apa ya Allah. Saya belajar. Semoga jangan tidak bosan. Saya itu selalu tirakat itu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Senang karena satu paket. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Di situ mendoakan orang tua, di situ mendoakan guru-guru, buku-buku yang kita baca, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih di situ Pak Yoko, kita doakan semua di situ. Insya Allah ilmu kita itu akan mengalir terus, tidak pernah seperti air zam-zam, walaupun ayatnya sama. Akhirnya ya Allah, kama shallaita ala Ibrahim. Karena itu doanya Nabi Ibrahim. Semoga bisa dirasakan. Kama shallaita ala Ibrahim. Berhentilah di situ. Kama shallaita ala Ibrahim. Seperti rahmat hidayah yang Kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati ya Allah. Jangan sudah merasa khusus. Setiap doa ini silakan tulis, jadikanlah diriku dan anak cucuku sahabat-sahabat. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Terus seperti apa dulu Nabi Ibrahim berdoa ini? Ya Rabbi ja'alni, kita masih jawab. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati ya Allah, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Silakan syukur kepada orang tua, guru-guru. Baik yang ingat atau tidak ingat, silakan syukuri. Nanti manfaat. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Silakan syukur kepada sesama teman. Wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Tidak sekedar maqam Ibrahim, tapi semoga sholat kita itu sudah punya maqam, mandek. Coba rasakan ini sekarang. Coba tambah ikhlas ya Allah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. Bersihkanlah hati kita ya Allah. Silakan bersihkan hati kita supaya sholat kita bermakom di situ. Ya Allah. Ya Allah,
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Ya Allah, jangankan ya Allah, jangan sampai kami bosan. Bosan itu tandanya ditolak, capek itu tandanya ditolak. Tolak ya Allah. Kalau kita kembalikan kepada Al-Baqarah tadi, kalau setiap kita amal, perhatikan, setiap kita amal kemudian termotivasi Rabbana taqabbal minna, berarti satu channel dengan Nabi Ibrahim. Ini tingkatan Nabi Ibrahim. Tingkatan Nabi Ibrahim itu ikhlasnya sudah seperti apa, mempersembahkannya sudah seperti apa, itu masih Rabbana taqabbal minna. Terus tingkatan kita gimana? Astagfirullah. Ngerti maksudnya? Hah? Jauh gak kira-kira? Jauh itu. Setelah membangun pondasi Ka'bah, terima ya. Ini tagnya membangun Ka'bah. Membangun ini, ketika kita mau membangun ini menjadi wattakhidhu min maqami Ibrahim, terima ya. Kalau diterima Pak Imam, Pak Yoko, maka ini mulai manggon. Diterima lagi, manggon lagi. Diterima lagi, manggon lagi. Jangan pernah buat pondasi kan? Bisa sekali jadi itu bukan pondasi. Gak bisa. Pondasi itu seperti akar, dan akar itu selalu bergerak. Kalau akar stuck berarti mati. Semoga ayat kita itu selalu mengakar. Saya berkali-kali bahwa jangan pernah bosan, Rabbi ja'alni mu'min. Jangan pernah bosan. Kalau bosan itu berarti apa? Ada masalah. Walaupun ayatnya sama, kalau mengakar tumbuh. Betul. Mengakar tumbuh. Paling susah itu sholatnya tidak mengakar. Kalau sholatnya tidak mengakar, berarti betul kata orang Jawa, roboh gedang. Paham? Kelihatannya sholat tapi roboh. Kelihatannya ruku, Pak Mamin, ruku. Kelihatan sujud, tambah sujud. Itu gampang roboh. Dan setan itu berusaha untuk merobohkan. Makanya betul ya saya. As-salatu imaduddin wa man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadama. Barang siapa yang meninggal salat maka menghancurkan, merobohkan, tidak tanggung-tanggung, merobohkan agama. Itu tarakaha bisa dua makna. Meninggalkan salat secara fisik atau meninggalkan khusyuk. Ya Pak Helmi, tarakaha itu kan meninggalkan. Siapa yang meninggalkan sholat berarti sama dengan merobohkan agama. Kadang sholat tapi khusyuknya tertinggal. Sholat, ya Allah kunciku lo tertinggal. Baik, sebagai kesimpulan, jadi bangunan Islam kita itu sering terbangun apa sering roboh. Wong as-sholatu iman. Sering robohnya apa sering terbangun? Dan saya tanya, berat mana membangun sama merobohkan? Ya Allah, membangun lihat tukang itu, membangun tembok itu. Yang namanya batu bata itu dilus-lus gitu. Dilus-lus, bahasa saya kan dilus-lus. Dan itu harus nunggu kering, betul. Kering, nanti kering ditambah lagi, betul. Itu membangun itu susah payah, merobohkan itu kan menit langsung roboh gitu. Masih ingat pembacaan kemarin, hafidhu ala sholawati. Jadi itu harus betul-betul terjaga itu.
Jadi gak gampang loh. Wattakhidu min maqami Ibrahim musol, harus dibangun pelan-pelan sampai mengakar. Kalau mengakar tumbuh, mengakar lagi tumbuh, mengakar lagi tumbuh. Dan ingin tahu apa tumbuhan soleh, tumbuhan sholat, ya amalan soleh. Sedekahnya tumbuh, senyumnya tumbuh, kata-kata hikmahnya tumbuh. Juknisnya ada di Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 itu. Kata-kata yang tidak manfaat mulai hilang. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Semoga yang hadir ini keislamannya terbangun, nyambung kepada ayat tadi itu, membangun pondasi Baitullah, membangun pondasi Baitullah. Temanya nanti membangun pondasi iman atau membangun pondasi khusus, dan itu riyadhah dan tirakat. Membangun loh ya, bukan merobohkan, tapi membangun. Ini tadi adalah membangun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasi Baitullah, kita juga membangun pondasi Baitullah. Di sini hati ini menjadi rumah Allah yang sering dicuri menjadi rumahnya setan. Membangun pondasi khusus, membangun pondasi ini. Semakin paham? Semoga tidak copot. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.